Hai Sobat Dokter Vito, ada sekarang di Diagnosis Dokter Vito ya. Dan kali ini inspirasi yang paling grace ini datang dari Dokter Nadira. Dokter Nadira ini masih muda banget loh kalau dilihat nanti masih kita lihat masa depan Indonesia ada di sini deh kayaknya. Soalnya kemarin membuat heboh media sosial karena pidatonya ketika kelulusan di Harvard yang bagi sebagian besar orang mungkin sebuah mimpi, tapi bagi Dokter Nadira ini sudah menjadi kenyataan. Wow, selamat Dokter Nadira. Thank you, Dokter Vito, udah ajak ngobrol-ngobrol juga. Sebenarnya Anda membanggakan sekali, benar-benar membanggakan. Saya bacanya terharu dan langsung saya sebar-sebar ke keluarga, murid-murid, ke teman-teman, adik-adik, saya bilang, lihat nih orang Indonesia hebat loh, bisa wisuda di sana dan menjadi seorang yang menyampaikan pidato ketika wisuda. Keren banget. Sadar nggak sih kalau Dr. Nadira keren gitu? Enggak sih sebenarnya ya ada faktor luck juga lah pastinya. Karena Faktor emang X ya. kayak, di sana iya, karena memang mungkin karena lagi pandemi juga, jadi yang biasanya seleksinya itu harusnya langsung, jadi online. Terus jadinya ya lebih banyak kemudahan untuk aku lah, kalau audisi langsung itu kan lumayan agak pressure juga ya, untuk ketemu secara langsung. Terus karena online jadi lebih lebih less pressure dan akhirnya aku berani nyoba gitu. Mungkin nanti bisa aku jelasin lebih lanjut? Bisa dong, itu tunggu-tunggu makanya, justru itu. Dan memang menurutku pribadi, memang walaupun Dr. Nadira berusaha meng-humblekan diri dengan bilang bahwa itu adalah luck. I believe that luck itu bisa diciptakan dan Dr. Nadira sebenarnya udah create itu maksudnya. Sampai ya Betul. memang ada faktor X, tapi faktor X nggak selalu luck. It's a Mhm. blessing, I think ya. Jadi maksudnya Dr. Nadira juga menciptakan kesempatan dan ya it's a blessing bisa dapat itu juga. Dr. Nadira, sebelum kita mulai nih, aku mau rapid test dulu nih. Rapid test kan Apa tuh? nanti ini harus dijawab, Mhm. jawabnya langsung pilih salah satu. Oke, Ya, jadi nanti nanti penjelasannya belakangan, tapi pilih dulu salah satu. ya. Ya, nanti penjelasannya belakangan. Harvard atau UI? Harvard, Indonesia atau Amerika? Indonesia. Dokter atau influencer? Dokter. Oke, nanti kita lihat penjelasannya apa ya. Soalnya Oke. ini dua-duanya emang sengaja aku pilih yang susah jawabannya, biar susah dijawab. Susah ya? Oke, nah sekarang gini, waktu di sana, waktu di Harvard itu memang sempat melewati masa pandemi juga nggak sih di sana? Udah di akhir banget sih. Jadi aku tuh programnya sebenarnya bentar banget kok, cuma 10 bulan S2-nya. Ya. Nah, tapi, sayangnya itu di 2 bulan terakhir terpaksa harus pulang duluan lebih awal dari jadwal, karena memang pandeminya udah semakin merebak banget di sana. Dan kebetulan juga waktu itu aku udah di akhir, di spring break lah, di semester lagi liburan tengah semester, dan di situ waktu liburan sepertinya faculty itu mulai kayak me-recap lagi, mungkin nggak nih untuk kelas tetap dijalankan offline, terus untuk tetap ngumpul ke kampus, dan rasanya nggak mungkin. Jadi waktu liburan itu udah langsung diminta semua murid untuk pulang aja ke negara masing-masing, dan nggak usah balik lagi sampai graduation gitu. Jadinya ya Berarti cukup sedih juga sih waktu itu. jadi memang pas juga, ya ini yang kita bilang faktor X ya, pas Mhm. juga memang it's a blessing, sudah hampir selesai, tinggal di hujung aja, ya udah tinggal wisuda gitu ya berarti ya. Iya, Nah, untungnya segitu. yang yang menarik nih, ini kan yang paling sering mungkin ditanya pada sebagian besar orang. Mhm. Saya sebenarnya itu nggak setuju dengan seringkali orang-orang suka bilang gini, "Ah, maklumlah orang Indonesia, maklumlah negara 62," gitu. Saya sebenarnya suka tegur langsung ke orang, saya bilang, jangan begitu," saya bilang, "orang Indonesia tetap ada kelebihannya." Sekarang kalau menurut Mhm. Nadira nih, Dokter Nadira kan udah pernah hidup di sana. Mhm. Benar nggak sih warga negara Indonesia memang memang sebegitunya? Apa yang bisa Dokter Nadira bisa lihat perbedaannya sebenarnya antara orang Amerika dengan orang Indonesia? Pastinya di setiap sisi ada plus minusnya ya, Dok. Kalau Ya, misalnya di warga Amerika mungkin plusnya di sana yang aku rasain waktu aku tinggal di Boston, mereka sangat-sangat helpful terhadap stranger. Jadi, mereka dengan aku ngelihat aku yang pakai jilbab, terus, aku yang kaum benar-benar kaum minoritas lah. Di Boston itu, mereka sangat helpful dan sangat open, for diversification dari orang-orang. Jadi nggak ada masalah untuk tinggal di sana, sebagai orang baru langsung diterima. Dan juga mereka sangat-sangat meng-appreciate
education mungkin ya, terutama di Boston sebagai kota pelajar. Jadi banyak banget resource yang bisa aku dapetin gratis. Aku nggak ada gap sama profesor atau sama senior aku di sana. Jadi benar-benar enak banget untuk menimba ilmu kalau misalnya di Amerika. Kalau di Indonesia, tapi minusnya di Amerika memang tentunya secara culture mungkin ya. Mereka baik sama stranger, tapi untuk relationship secara pertemanan atau kayak secara bertetangga gitu misalnya, itu nggak sehangat orang Indonesia ya, dimana kita benar-benar bisa kayak keluarga sendiri sama teman atau sama tetangga gitu. Kalau di Indonesia memang kurangnya mungkin ada sisi apa ya, kadang-kadang kita agak reluctant, agak susah untuk bisa bantu orang baru. Kita cenderung untuk bergerombol sama orang yang mau udah kita kenal, udah punya grup-grup sendiri, jadi kadang agak terkotak-kotak pertemanan itu. Terus juga mungkin untuk segi resource ya kita negara berkembang tentunya banyak kekurangan dari segi finansial atau dari segi resource SDM-nya juga. Jadi memang nggak semaksimal kayak menimba ilmu di Amerika rasanya kalau menimba ilmu di Indonesia kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya aku tanya nih, dari kan Hmm. Indonesia kan punya karakteristik yang bisa dikatakan karakteristiknya orang Indonesia lah. Dari karakteristik orang Mm-mm. Indonesia, apa yang membuat Dokter Nadira, oh ini karakteristik orang Indonesia ini membuat orang Indonesia bisa survive dan justru bisa berkembang. Artinya bersaing secara global gitu. Oke. Menurut aku yang pertama, yang paling aku rasain waktu aku udah ke Amerika, orang-orang Indonesia itu nasionalismenya tinggi banget. Jadi Oh, waktu aku di sana, aku langsung kumpul sama teman-teman yang sesama Persatuan Pelajar Indonesia. Di sana nasionalismenya tinggi sampai kita itu pengen banget misalnya setiap ada event apapun di kampus, kita mau present nih, kita mau main angklung, atau kita ada teman yang jago nari Bali, langsung kita sodorin buat perform di sana. Jadi kita benar-benar mau membawa nama Indonesia waktu kita di luar negeri. Terus yang bisa survive juga mungkin rasa ingin tahu kita kali ya. Aku nggak bisa mengeneralisir sih apakah semua warga Indonesia kayak gitu. Tapi yang aku rasa di sana kita mungkin jadi kita tuh rasanya benar-benar haus akan ilmu, benar-benar di sana itu ikut lomba segala macem dan ternyata kita bisa menang dibanding orang-orang di luar sana. Banyak dari teman-temanku yang juara satu di hackathon atau di lomba apapun gitu. Jadi itu sih menurut aku. jadi berarti menurut Dokter Nadira sebenarnya orang Indonesia pun punya modal artinya untuk bisa bersaing atau kecimpung di Iya, kancah global pegawai gitu ya, besar. secara Iya, internasional lah betul. gitu. Seperti Dokter Nadira. Nah, kalau Dokter Nadira sendiri kan pernah nih mengalami hidup di sana 10 bulan gitu kan. Nah, aku Mm-mm. tahu pasti banyak tantangannya dong, ya kan. Tantangan apa sih yang kira-kira orang akan hadapi jika suatu waktu ternyata bisa dilonggarkan nih lockdown dan PSBB sehingga suatu waktu orang bisa kembali sekolah di luar negeri? Tantangan waktu di Amerika ya? Ya, Tantangan waktu di Amerika beda-beda sih. Pertama mungkin waktu pertama kali nyampe di sana itu tantangannya pasti untuk adapting sama environment yang baru. Mmm, Banyak hal yang secara culture mungkin nggak sesuai sama budaya timur, di mana kalau Amerika misalnya ya biasalah untuk party atau kayak misalnya sekedar ya minum itu kan biasa, atau lebih ke apa ya, orientasi seksual dan lain-lain. Mereka juga jauh lebih terbuka buat ngomong hal-hal yang sensitif. Jadi mungkin itu yang di awal harus bisa adaptasi sebagai warga Indonesia atau warga Asia lah yang lebih menjunjung budaya sopan santun, lebih lebih tertutup gitu. Itu yang pertama, terus juga adaptasi untuk bahasa pastinya karena di sana waktu berangkat pastinya kita udah cukup dengan requirement TOEFL, IELTS segala macam. Tapi menurutku yang susah justru untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman untuk di bahasa pergaulan sehari-hari. Itu yang kita beneran harus belajar bahasa Inggris ya di pertemanan, terus kayak bercandanya kayak gimana, jokingnya, terus belajar juga. Terus, kalau udah di tengah-tengah mungkin lebih ke adaptasi di bidang akademik kali ya. Gimana kalau di Indonesia sama Amerika banyak perbedaan, mungkin Indonesia dengan luar negeri secara general lah. Kayak di Indonesia kita mungkin lebih sering disuapi sama dosen, kita cukup datang terus dengerin dosennya lecture. Tapi kalau di sana kita harus udah reading dulu setiap malamnya sebelum paginya, supaya pas pagi, pas kuliah itu biasanya dosen cuma sebagai fasilitator. Jadi
kita sistemnya kayak discuss aja sama classmate, terus nanti harus partisipasi. Kalau di Indo mungkin aku lebih sering pasif, nggak mau nunjuk tangan, tapi kalau di sana semua orang lomba tunjuk tangan, jadi kalau kita nggak nunjuk tangan justru malu gitu. Jadi belajar lebih aktif di akademiknya. Udah sih menurutku itu. Mungkin at the end juga harus belajar gimana caranya bisa bukan sekedar lulus, tapi juga bisa membawa nama Indonesia lah waktu lulus. Dan itu tantangan tersendiri juga untuk bisa bikin kita stand out sebagai orang Indonesia di lautan orang-orang internasional itu. Kayaknya ini bagian dari tadi Dokter Nadira bilang ya, bahwa mungkin kita sebagian dari masyarakat Indonesia kan pasti punya lah ya, maksudnya kayak naturalnya, aduh males ah, mungkin udah enggak lah nanti dia gitu ya. Tapi mungkin tadi karena kita punya rasa nasionalisme yang tinggi, jadinya kayak nggak mau kalah gitu ya, kayak berapi-api. Pokoknya harus buktiin Indonesia bisa gitu ya nggak sih? Kalau Soalnya aku pribadi karena ngerasa kayak aku minoritas banget, terus kalau misalnya aku nggak stand out ya nggak ada yang tahu negaraku kayak gitu. iya iya, kayak kemarin itu sebenarnya bulan Januari akhir ya, awal Februari, aku tuh sempat masih ke Leipzig, because di sana tuh ada conference dan aku terpilih untuk bisa membawakan oral presentation. Itu kan bangga banget kan. Dan Mhm. tahu nggak itu cuacanya sana dingin banget. Semua orang pakai jas. Even yang aku lihat orang-orang Jepang juga pakai jas lengkap semua komplit pakai rompi. Aku paksain diri pakai batik. Soalnya aku pengen kelihatan orang Indonesia nih gitu. Iya benar benar Dan udah benar. pengen nunjukin nih orang Indonesia ada di sini loh gitu kan maksudnya gitu. Jadi kayak maksudnya ya itu dia mungkin rasa nasionalisme kayak gitu tuh kayak nunjukin bahwa aduh gini sampai bisa ada di panggung seperti ini di konferensi internasional ditonton oleh orang Eropa. Bukan buktiin bahwa dokter Indonesia pun bisa sesuatu ada yang bisa kita bagikan buat mereka pelajari juga gitu maksudnya. Nah aku Betul. rasa dokter Nadira apalagi tuh dari sana dan maksudnya sehari-hari berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dari berbagai negara ya. Iya benar benar benar. Ya mungkin Nah, itu dokter, untungnya juga kali ya, karena kita kayak punya banyak culture jadi, nunjukinnya juga gampang. Misalnya udah pakai batik aja orang udah langsung nanya, "Itu apa tuh bajunya?" Terus kita jadi punya channel untuk jelasin. Enak juga sih jadi orang Indo. ya pasti enak dong. Bangga banget malah. Terus tahun aku Heeh. tuh sebenarnya punya semacam komitmen gitu. Jadi aku kan pernah berapa kali tahun lalunya aku sempat ke Jepang kan. Mmm, Jadi tahun lalunya sempat ke India. Aku tiap kali tampil di panggung forum internasional tuh aku selalu komitmen harus pakai batik. Gimana pun cuacanya pakai iya. batik. Kalau di India kebalikannya, panas banget, tapi kan pakai batik tangan panjang. Pokoknya biar kelihatan nih batik orang Indonesia nih gitu kan. Jadi jangan Iya main iya, orang betul. Indonesia ada di sini juga gitu. Betul Nah, betul betul. Dokter Nadira, tadi kan menjawab mengenai tadi ya, apa yang sudah dijawab di rapid test nih, coba. Apa sih, kenapa milih Harvard atau UI tadi milihnya? Tadi aku milihnya Harvard sih. Ya, why? Mmm, tapi susah ya, dokter tadi ngasih pilihannya kan Iya, sama-sama bagusnya ya, jadi harus iya, pilih oke. gitu. Sekarang jelaskan makanya. Kalau disuruh pilih mungkin ada faktor ya, pertama aku juga, baru baru lulus dari sana, jadi itu experience yang sekarang masih kegambar di aku. Aku ngerasa waktu di Harvard itu kayak, membuka jendela ke banyak banget opportunities kali ya. Jadi, waktu pertama ke sana aja, hari pertama aku ketemu sama profesor yang jadi academic advisor aku, beliau yang langsung nawarin, kamu mau kalau kamu tertarik nutrisi, berarti ikut nih yang project ke Tanzania." Terus langsung dikasih, seleksinya seperti apa, terus habis itu dia langsung email aku dengan segala macam kegiatan yang bisa aku ikutin terkait nutrisi. Dan memang sehari-harinya juga, rasanya setiap hari tuh nggak ada hari lewat yang percuma gitu. Pasti ada misalnya siang-siang lagi lunch, itu selalu ada acara seminar gratis atau sekedar talk show sama orang-orang penting, kayak biasanya menteri kesehatan lah, atau eee leader di NGO lah, atau presiden lah bahkan. Jadi rasanya nggak ada hari yang kelewat sia-sia gitu. Dan banyak banget, pengalaman baru yang aku dapetin, mulai dari ikut lomba, terus juga untuk ketemu sama, rekan classmate dan juga sama profesornya itu sendiri pun udah suatu blessing banget, karena mereka pun orang-orang hebat di negaranya dan bahkan orang-orang yang terkenal di dunia gitu. Jadi itu sih kenapa aku pilihnya Harvard. UI juga, UI itu institusi yang sangat bagus di Indonesia, tapi memang kalau di-compare itu nggak apple to apple ya antara Harvard dan UI. Yang satu ini institusi yang udah level dunia, yang satu institusi level nasional. Dan memang satu ini, Harvard ini di negara maju, satu di negara berkembang, jadi secara resource juga nggak bisa dibandingin.
apple to apple gitu. Jadi aku harap sih ke depannya kampus-kampus di Indonesia termasuk UI juga bisa lama-lama catch up ke tingkatan dunia gitu. Ya, setuju. Aku nggak bermaksud membandingkan sebenarnya memang. Jadi memang ini tadi maksudnya artinya aku mau lihat aja pilihannya Dokter Nadira apa, alasannya apa. Jadi tenang aja, nggak akan di-compare apple to apple bahwa ternyata Harvard lebih daripada UI gimana. Aku nanti takut sama Prof. Ari soalnya. Aku kenal beliau Iya itu juga. juga. Ya, justru aku yakin bahwa ternyata memang kita orang Indonesia ini diberikan harapan dengan hadirnya Dokter Nadira sukses di Harvard. I mean, you're not just kayak sekedar survive aja, tapi bisa menonjol kan, bisa one of prominent students gitu di sana, itu memberikan harapan sekali, inspirasi bagi banyak orang. Kenapa? Makanya aku pengen ajak ngobrol di sini supaya orang-orang yang aku kenal juga bisa lihat juga Dokter Nadira di sana gimana. Nah, Dokter Iya. Nadira, tadi berikutnya kan aku tanya mengenai Indonesia atau Amerika. Jawabannya adalah Indonesia ya. Indonesia. Ya, apa alasannya? Kalau itu lumayan jelas sih. Dari awal pun waktu aku seleksi beasiswa itu juga memang yang selalu dikhawatirin sama beasiswa. Aku LPDP, mereka selalu khawatir, oh biasanya ini kalau misalnya dikirim ke luar negeri nanti nggak mau pulang nih ke Indo gitu. Tapi dari awal memang aku nggak ada pikiran untuk mau bekerja di luar negeri, termasuk di Amerika. Mungkin ada part juga aku dokter, jadi banyak hal yang aku rasa nggak mungkin bisa aku contribute kalau aku kerjanya di sana. Kalau kita sebagai businessman atau sebagai ya, hal-hal lain lah yang social atau international development segala macam, sebenarnya kita bisa contribute ke Indonesia walaupun kita ada di luar negeri gitu kan. Tapi kalau untuk sebagai dokter atau public health professional, menurut aku cara terbaik untuk bisa develop Indonesianya itu sendiri ya dengan kita berada di Indonesia dan tahu masalahnya sendiri gitu kan dok. Dokter jadi kardiologis nggak mungkin bangun Indonesia kalau dokter prakteknya di luar gitu kan. Jadinya itu menurut aku dan juga memang apa ya mungkin part dari kenyamanan juga di Amerika memang sangat kalau secara objektif sangat nyaman berada di sana dan juga ada gajinya akan jauh lebih banyak. Tapi ya balik lagi ke apa ya, kalau kenyamanan dari segi subjektifnya dari aku dengan aku lahir besar di sini, aku jauh lebih nyaman berada di Indonesia dan juga ya payback lah sama negara yang juga udah bayarin sampai hampir 2M mungkin ya aku kuliah di Harvard gitu. Jadi Oh jelas. ya, wow. Oh, oke oke, good. Tapi aku bangga nih soalnya maksudnya memang tadi Dokter Nadira bilang kan bahwa dari segi apa yang lain itu dari mungkin pendapatan, lalu mungkin juga rasa lebih nyaman, banyak segala macam lengkap, enak di sana gitu. Tapi Dokter Nadira ya karena punya rasa bahwa tanahku tanah Indonesia ya, jadi kalau mau bernyumbang lebih, Betul, kontribusi lebih, maka contribute ya harus di sini. Cool. benar. Tapi tanpa mendiskredit orang-orang yang memang kerja di luar ya dok ya. Karena bisa juga kalau kita kontribut kalau dari luar, tapi mungkin bukan untuk dokter bidangnya. Ya, Ya, kita halo. belum sempat ya, tadi sempat putus kayaknya. Ya. Ya, Kita belum sempat ngobrol dulu ya, waktu pas ketemu di Lombok dulu ya. belum sama sekali. Itu pas yang mana sih? Tahun 2000 berapa tuh ya? 17 kali ya? 2017 ya benar. 17 Waktu itu kali ya aku waktu itu ya? lagi internship di Lombok, terus Internship kebetulan ya? ada acara yang ngundang dokter Vito di rumah sakit aku. Iya, iya, iya. Oh, memang memang gini, Dokter Nadira kan di sana yang didalami adalah ilmu public health ya berarti ya. Betul. Dan Dokter Nadira mengambil kekhususan kalau saya baca itu mengenai gizi pada anak-anak ya. Mm-mm. Betul. Dokter Nadira berarti sadar betul bahwa memang ada masalah stunting di Indonesia sehingga Dokter Nadira ambil itu atau ada alasan lain? Iya, jadi kalau dari sebenarnya awalnya aku tuh tertariknya banget di kardiologi, Dok. Jadi aku pengen jadi SPJP dulu. Oh gitu. Sekarang masih bisa kok Dokter Nadira. I believe orang pasti bakal terima Dokter Nadira. Wow, siapa yang nggak mau? Iya, iya. Cuma kayak pas aku udah ke Harvard, memang aku ternyata banyak, secara nggak sengaja banyak project aku itu semua mengarah ke gizi anak. Di situ aku mulai belajar lebih lanjut tentang stunting ya di Indonesia, karena itu juga jadi salah satu agendanya Pak Jokowi waktu awal kepilih sebagai presiden gitu. Jadi aku sadar memang stunting stunting ini ternyata masalah yang bisa dibilang
neglected kali ya. Jadi banyak orang yang justru nggak ngerti definisi stunting itu sendiri, dan mereka yang nggak ngerti itu justru mereka yang mengalami biasanya. Jadi kayak misalnya di Lombok itu juga stuntingnya ternyata tinggi, yang kedua di Indonesia. Terus pastilah stunting ini kan kekurangan nutrisi, jadi biasanya mungkin di daerah-daerah yang marginal dan edukasinya juga kurang, jadinya mereka juga terus-terusan mengalami masalah gizi yang mereka nggak tahu. Jadi menurutku ini masalah yang sangat-sangat sulit untuk di-solve, tapi perhatian ke sana pun juga sedikit gitu. Jadi itulah kenapa aku ngerasa, oh penting nih untuk di-raise secara terus-menerus nih isu stunting di Indo gitu. Ya, padahal di Indonesia satu sisi ya kita udah menghadapi ancaman dari orang-orang yang terancam penyakit jantung karena obesitas. Jadi Mm-mm, malnutrisinya beda nih, kelebihan. Satu sisi betul, ada orang yang kekurangan sehingga stunting. Jadi Indonesia ini memang masalahnya kompleks dan range-nya mungkin lebar sekali ya. benar, benar, Ya. benar. Tapi Iya, bagus memang ada orang yang mendalami public health. Menurutku di Indonesia ini di pandemi ini nyata sekali bahwa ternyata memang pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Udah jelas. Obatnya belum ketemu, vaksin belum ketemu, tapi dengan kita menjaga nggak ketularan, ternyata bisa kan dengan kita preventif ya. Nah, iya. aku mau nanya satu hal yang Dokter Nadira perlu jawab dengan jujur. Oke. Setidaknya kasih jawaban yang nyata lah. Supaya apa? Supaya ini memberikan semangat buat orang lain yang ingin sekolah ke luar negeri. Dokter Nadira, sekolah di luar negeri itu mahal nggak sih? Selain karena beasiswanya ya, biaya hidupnya dan Iya, lain-lain. mahal, Mahal ya? pasti. Jadi Ya, emang mesti nyari beasiswa berarti ya? harus. Aku nggak akan berangkat tanpa beasiswa. Ya. Dan memang artinya hidup di sana pun memang ya tentu kalau untuk sekolah memang perlu uang. Betul. Tapi gini sih, jadi memang kuliah di luar negeri itu pasti ngabisin uang yang banyak, tapi bukan berarti orang yang privilege aja yang bisa kuliah di sana gitu. Oh, Karena oke, zaman good. sekarang channel untuk kuliah keluar itu untuk cari beasiswa nggak sesusah orang zaman dulu gitu. Jadi channelnya banyak, tergantung kita mau compete atau enggak untuk dapat beasiswanya. Dulu emang rencana memang sekolah ke Harvard. I mean itu kan bagi sebagian besar orang mungkin it's a dream, but Hmm. maybe not a goal. But buat Dokter Nadira gimana? Iya, itu juga yang sempat aku tulis dulu waktu aku pertama ke Harvard. Harvard itu selalu jadi distant dream gitu buat banyak orang. Kayak, ya cuma jadi omongan-omongan yang nggak beneran diseriusin. Aku dulu nggak pernah kepikir untuk ke Harvard atau ke top school, tapi keinginan S2 emang ada. Nah, pas awal mau lulus dokter, itu aku daftar ke Columbia dan Harvard sebenarnya. Tapi aku nggak Oh, dapet Harvard-nya, gitu. Terus aku dapat beasiswa LPDP, terus ya karena satu dan lain hal aku harus defer Kolumbianya ke 2 tahun setelahnya. Jadi karena di 2 tahun itu aku nganggur, terus aku ngerasa kayaknya sebenarnya lebih cocok ke Harvard deh, kurikulum dan juga karir aku ke depannya. Jadi aku coba lagi lah ke Harvard itu dalam 2 tahun itu. Yang mana 2 tahun itu aku sambil praktek di Lombok yang tadi, terus juga aku sempat praktek di Jakarta. Jadi ya sambil-sambil aja lah nyoba lengkapin aplikasi dan segala macem. Tapi emang dengan sangat maksimal. Terus ya udah, alhamdulillah dapet. Menurutku itu juga masalah di hampir semua orang Indonesia kali ya. Kalau kita ngomong kita mau ke Harvard atau ke top school, ke teman kita gitu, banyak yang justru kayak underestimate, jatuhnya jadi ngetawain doang gitu. Padahal kita serius gitu. Dan banyak orang sendiri juga ngerasa ya udah Harvard jadi mimpi yang nggak akan kesampaian doang. Bilangnya pengen masuk Harvard, tapi nggak beneran serius daftar gitu. Dan pada akhirnya ya kalau kita nggak nyoba ya nggak akan dapet. ya memang kadang-kadang mimpi itu terlalu indah kayaknya untuk jadi terjadi kenyataan gitu. Nah, makanya aku bilang kayaknya tuh apa yang Dokter Nadira capai ini, itu tuh ibarat membangunkan semua orang, wah ternyata bisa ya gitu kan. Maksudnya, I mean bukan berarti itu mudah, tapi itu bisa gitu. Kalau ternyata Dokter Nadira, nah aku mau lihat, what is the hardest part? What was the hardest part waktu Dokter Nadira mencoba ke sana gitu? Apa sih yang paling berat Dokter Nadira tantangannya? Berat, oke, waktu pendaftaran ya. Jadi menurut aku untuk daftar ke sana itu paling susahnya, eee, ini banyak banget komponen yang harus disiapin.
Dan mungkin nggak ada role model dulu waktu aku daftar, jadi aku harus beneran nyiapin sendiri tanpa tahu guidance yang jelas. Jadi misalnya yang paling susah tuh personal statement. Di situ kita harus bikin essay, ngejelasin apa aja sih kontribusi yang udah kita lakuin, terus karir ke depannya mau seperti apa. Dan itu termasuk yang paling susah karena kita bukan cuma nulis 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang, tapi itu harus merefleksikan mungkin perjalanan hidup kita selama 5 tahun ke belakang yang benar-benar ngegambarin seperti apa sih diri kita gitu dan apa aja yang udah kita capai. Itu sih yang susah dan persiapan aku sendiri untuk menulisnya aja itu sekitar setahun dan revisi berulang kali. Belum lagi harus harus GRE dan TOEFL juga itu tes yang harus diambil dan karena biayanya cukup mahal untuk tesnya itu sendiri, sekitar 2 juta sampai 3 juta per tes. Ada 2 tes, jadi aku habis sekitar 6 juta. Dan ya mau nggak mau itu yang harus aku coba. Jadi aku mau sekali tes itu skornya udah harus langsung dapet. Atau kalau nggak aku ngerepotin orang tua aku nih, ngabisin duit sia-sia gitu. Jadi itu juga yang cukup jadi pressure kalau udah duit orang tua habis buat daftar sesuatu yang belum tentu kita dapet juga, jadinya harus maksimal usahanya gitu sih. Yang menurut aku tuh secara garis besar dari persiapan yang lama dan juga dari finansial yang mau nggak mau harus keluar juga uang. Ya, ya. Sekolah 10 bulan, persiapan setahun ya. Itu dia. Itu harusnya dihitung masuk sekolah tuh kalau tanya, berapa lama sekolah? 2 tahun gitu. Iya bener. Hopefully impact-nya lama lah. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Tapi itu dia, orang seringkali itu lihat udah enaknya gitu kan. Kayak kita Nah, secara umum kan lihat aja, wah gila kok hebat banget tiba-tiba bisa di Harvard. Nah tiba-tiba ada kerja keras di balik itu yang orang nggak lihat. Kayak orang betul. manggung aja, orang manggung kan mungkin cuma 2 jam, latihannya kan berbulan-bulan gitu kan. Ya Bener. gitulah orang cuma lihat kayak, oh kok enak ya tiba-tiba udah spesialis. Ya lu nggak tahu sekolahnya berdarah-darah berapa lama, belum Aduh, ujiannya aku lagi belum kan. spesialis. Iya, jadi maksudnya ya itu Nadira udah nunjukin ya bahwa ya itu the truth ya, memang ya kalau memang siap mental dan siap juga untuk seperti itu ya Dokter Nadira bisa diikuti jejaknya ya. Tapi ini untungnya dari Dokter Nadira ada yang Dokter Nadira dulu kan nggak ada yang jadi role model kayak kakak kelasnya ya kan. Kalau ini sekarang kalau ada yang mau Dokter Nadira mau dong. Kalau ada orang hubungin kontak Dokter Nadira, gimana sih caranya kan? Mungkin aku mau daftar juga nih gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Welcome Tapi banget ya. mungkin sih aku agak jadi tuh sekarang banyak banget memang yang ngubungin gitu. Tapi aku lebih mengencourage orang-orang yang memang udah baca dulu di website, udah tahu requirement-nya apa. Jadi kalau tanya itu langsung memang ke detail, menunjukkan emang punya niat yang besar gitu buat daftar. Banyak yang nanya aku lebih ke, Kak, kok bisa masuk Harvard? Caranya gimana? Gitu. Kalau nanya kayak gitu, aku bingung jelasinnya kayak Iya, gimana gitu. iya, iya. Jadi Iya, lebih nunjukin niat lah kalau udah mau iya. daftar. Sangat dimengerti. Menurutku itu udah ujian pertama Dokter Nadira. Ya kan? Artinya maksudnya dia baca dulu dong, seenggaknya. Ya kan? Jawabannya kan gampang Bener, aja. Kak, kok bisa sih masuk Harvard? Ya daftar cuy, gitu kan. daftar. Jawabannya. Iya kan? Maksudnya gitu. Baca dulu. Misalnya kalau Bener. nanyanya detail banget, ini katanya disuruh bikin personal statement nih. Itu waktu itu Dokter Nadira bikin personal statementnya berapa halaman. Nah, itu kan masih mending lah ya. Iya, itu yang aku suka tuh, aku appreciate banget. Kalau nanyanya gimana cara masuknya, ya daftar gitu aja ya. Ya, ya, memang itu menurutku sudah menjadi ujian yang pertama tuh, screening pertama tuh orang-orang yang memang benar niat apa enggak. Nah, Dokter Nadira pas Bener. banget nih kan. Dokter Nadira ini sekarang sebagai seorang ya I can say that Dokter Nadira sekarang adalah Master of Public Health. Pas Hmm, banget dalam kondisi di mana dunia dihantam dengan pandemi yang jelas sekali berhubungan bener. public health. Kalau pandangan Dokter Nadira nih, aku pengen dengar Dokter Nadira bagaimana Anda melihat di Indonesia ini? Mm-mm. Apa sih tantangannya dibanding di negara lain? Oke, kalau di Indonesia tantangannya yang pertama pasti jumlah orangnya yang banyak banget ya, penduduknya yang banyak banget. Kita mungkin kalau mau dibandingin kayak Amerika ya jumlah penduduknya. Jadi dengan jumlah orang yang banyak untuk kontrolnya pasti susah. Kita pasti kalau untuk pandemi pasti kuncinya untuk testing kan. Nah di sini kita resource-nya pun juga terbatas. Resource-nya itu secara uangnya terbatas, jadinya kit-nya nggak bisa banyak, dan juga dari SDM-nya juga sangat sedikit gitu. Kalau dulu, sekarang sih udah lebih banyak ya laboratorium BSL-2 yang digunain. Tapi dulu waktu pertama banget kita
kita decentralized kali ya. Kita kayak Amerika, di mana kita punya provinsi sendiri-sendiri, punya Pemda sendiri, yang punya otoritas sendiri-sendiri untuk nentuin kebijakan mereka di masing-masing provinsi. Itu baru di tingkat Pemda, belum lagi di tingkat atas kita punya Kemenkes, kita punya BNPB di gugus tugas juga, yang kadang koordinasinya mungkin nggak lancar ya antara satu dan semuanya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat mungkin, udahlah 3 aja lah. Itulah secara garis besar menurut aku. Ya, jadi memang tantangannya beda ya. Maksudnya aku kan juga Beda. kadang-kadang sedih ya kalau orang membanding-bandingkan, tuh kok negara lain bisa kita enggak. Aku pikir semua orang pasti baru di situasi seperti ini. Jadi nggak semudah itu kita bilang, kok kita enggak, di sana udah gitu ya. Ya, Bener. ini tadi pendapat seorang expert lebih dipercaya dong, seorang public health yang ngomong sendiri bahwa memang tantangannya nggak semudah itu ya. Dan Bener. Dr. Nadira, kalau aku lihat ya, di ini nih aku sering kali ngomong begini supaya untuk menghibur diri juga sih. Dokter Nadia di sana tahu nggak ada di Amerika ada orang protes karena terlalu lama lockdown, lalu mereka sempat juga panic buying. Benar ada di sana ada seperti itu? Bener, bener. Benar Kalau ya? panic buying aku sempat ngerasain waktu di sana, tapi kalau Iya. untuk protes aku nggak sempat ngerasain, cuma recently ada protes. Tapi it's true ya. Nah, Mhm. maksudku aku bilang ke orang-orang bahwa dengan situasi pandemi ini kan semua orang kan aslinya kelihatan. Jadi aku bilang aku malah makin yakin Indonesia pasti bisa mengejar Amerika suatu saat. Aku bilang karena mereka ternyata nggak pinter-pinter amat. Aku bilang gitu. Soalnya mereka juga masih bisa panik buying juga. Protes lagi di Iya, lockdown gitu kan. So I mean ya nggak betul. usah terlalu minder-minder amat gitu. Kita bisa lah harusnya ya. Nah, Mhm. Dokter Nadira, aku boleh tahu nggak Dokter Nadira masih pengen apa lagi habis ini? Masih punya impian Apa? apa yang mau dicapai? Masih punya impian apa yang mau Oke. dicapai Dokter Nadira? Kalau aku sebenarnya lagi mengeksplor karir banget sih. Dulu, aku itu karena bisa dibilang aku sekarang dokter umum, tapi juga ada di bidang public health juga. Aku pengennya bisa tetap fokus di 2 bidang itu. Jadi, masih berpandangan idealis lah, sekarang aku praktek sebagai dokter di rumah sakit, tapi tetap juga pengen applying public health knowledge yang aku punya dengan, aktif di government. Kalau sekarang aku kerja sama Dinkes DKI gitu. Jadi impian aku untuk tetap contribute di 2 bidang itu, gitu. Dan at the end, aku pengen tetap ambil spesialis, dan setelah spesialis itu juga tetap aktif di 2 dunia, yang belum tahu lah mungkin tercapai atau enggak. Tetap mau jadi spesialis jantung juga? Enggak, jadi spesialis anak deh, karena Anak stunting. ya karena anak ya. Ya, but I believe Dokter Nadira dimanapun Anda berada, orang itu akan beruntung memiliki Dokter Nadira dalam timnya sih, aku percaya. Waduh, makasih Dokter Vito, Ya, mudah-mudahan. Dokter Nadira sekarang soalnya udah menjadi aset bangsa Indonesia. Aku percaya. Tapi itu kan, sebenarnya kan temporary ya, Dok, cuma karena habis momentum wisuda. Yang penting kan habis wisuda ini aku ngapain nih? Masihkah bakalan inspiring dan meaningful buat orang? Gitu sih tantangannya. Oh ya, cool ya. Ini nyata ya kalau audiens nanti yang menyaksikan bahwa orang yang nggak cepat puas, tapi ya kan aku lihat Dokter Nadira juga menikmati momen di mana ya udah lulus kan, ya berarti senang boleh tapi nggak kelamaan, tetap lagi Betul, langsung aim goal yang berikutnya ya. betul. Senang deh ngomong sama Dokter Nadira. Aku masih pengen ngobrol, cuma udah malam, kasihan Dokter Nadira. Aku udah ambil waktunya. Thank you banget Dokter Nadira ya, Makasih dokter, udah ajak udah ngobrol soal ngobrol-ngobrol. ini. Hopefully Thank you bisa banget. ketemu langsung ya, Dok, kapan-kapan. Iya benar, kalau PSBB udah dilonggarkan, kita bisa ketemu lagi dan aku bisa ngobrol panjang mengenai hal ini. Thank you Dokter Nadira. Oke, Dok. I'm so proud of you. Thank you, bye. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.